warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, terima kasih atas waktunya. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Naziratul Ulfa Royani, selaku moderator dari kelompok 2, izin untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Yuriska Heptasari. Yang kedua, Rere Sepsa Yunari. Yang ketiga, Niamun Fajra Sodik. Yang keempat, Bio Pinadagi Ilahi. Dan yang terakhir, saya sendiri Naziratul Ulfa Royani. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Rere Sepsa Yunari. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Bio Pinagi Ilahi. Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Niam Fajar Sodik. Dan tak lupa juga di sini sebagai notulen kami yakni Yuska Heptasari. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya, Rere Sepsa Yunari sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang konsep etika, moral, dan akhlak. Yang pertama adalah pengertian dari etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut para ulama, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, seni tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Etika dalam keseharian sering dipandang dengan etiket. Padahal sebenarnya antara etiket dan etika ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana etiket adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan, sementara etika sendiri adalah jarak bahwa suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket juga terbatas pada pergaulan. Etiket memandang manusia dipandang dari segi lahiriah, sementara itu etika manusia secara utuh. Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya, Rere Sepsa Yunari sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang konsep etika, moral, dan akhlak. Yang pertama adalah pengertian dari etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut para ulama, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, seni tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Etika dalam keseharian sering dipandang dengan etiket. Padahal sebenarnya antara etiket dan etika ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana etiket adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan, sementara etika sendiri adalah jarak bahwa suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket juga terbatas pada pergaulan.
etiket memandang manusia dipandang dari segi lahiriah, sementara itu etika manusia secara utuh. Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Yang kedua adalah pengertian dari moral. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan dari manusia. Moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat peragai, kehendak, pendapat, ataupun perbuatan yang layak dapat dikatakan benar, salah, baik, ataupun buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar ataupun salah. Moral ini berada di dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua adalah pengertian dari moral. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan dari manusia. Moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat peragai, kehendak, pendapat, ataupun perbuatan yang layak dapat dikatakan benar, salah, baik, ataupun buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar ataupun salah. Moral ini berada di dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian akhlak. Menurut kebahasaan, akhlak adalah sifat, tabiat, budi pekerti, dan peragai. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Secara substansial, akhlak adalah sifat hati, bisa baik ataupun bisa buruk dalam berperilaku. Jika sifat baik, yang muncul adalah perilaku yang baik atau akhlak mahmudah. Namun sebaliknya, jika sifat buruk, maka yang muncul adalah perilaku buruk, yakni akhlak mazmumah. Akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat secara Islami. Beberapa contoh akhlak mulia baginda Nabi diantaranya adalah: yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penyayang terhadap keluarganya. Yang kedua, selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah. Yang ketiga, Rasulullah tak pernah sekalipun berdendam kepada seseorang karena sesuatu yang dilakukan atas dirinya. Selain itu masih banyak lagi akhlak-akhlak mulia dari Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah pengertian akhlak. Menurut kebahasaan, akhlak adalah sifat, tabiat, budi pekerti, dan peragai. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Secara substansial, akhlak adalah sifat hati, bisa baik ataupun bisa buruk dalam berperilaku. Jika sifat baik, yang muncul adalah perilaku yang baik atau akhlak mahmudah.
Namun sebaliknya, jika sifat buruk, maka yang muncul adalah perilaku buruk, yakni akhlak mazmumah. Akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat secara Islami. Beberapa contoh akhlak mulia baginda Nabi diantaranya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penyayang terhadap keluarganya. Yang kedua, selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah. Yang ketiga, Rasulullah tak pernah sekalipun berdendam kepada seseorang karena sesuatu yang dilakukan atas dirinya. Selain itu masih banyak lagi akhlak-akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan akhlak, etika, dan moral ditinjau dari sumbernya. Akhlak bersumber dari Al-Quran, etika bersumber dari akal sehat dan hati nurani, sedangkan moral bersumber dari norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya ditinjau dari objeknya. Akhlak sendiri menitik beratkan perbuatan terhadap Tuhan dan terhadap sesama, sedangkan etika dan moral sama-sama menitik beratkan perbuatan terhadap sesama manusia. Yang selanjutnya adalah ditinjau berdasarkan sifatnya. Akhlak bersifat teoritis, sedangkan etika dan moral sama-sama bersifat praktis. Perbedaan akhlak, etika, dan moral ditinjau dari sumbernya. Akhlak bersumber dari Al-Quran, etika bersumber dari akal sehat dan hati nurani, sedangkan moral bersumber dari norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya ditinjau dari objeknya. Akhlak sendiri menitik beratkan perbuatan terhadap Tuhan dan terhadap sesama, sedangkan etika dan moral sama-sama menitik beratkan perbuatan terhadap sesama manusia. Yang selanjutnya adalah ditinjau berdasarkan sifatnya. Akhlak bersifat teoritis, sedangkan etika dan moral sama-sama bersifat praktis. Saya Biu Binaring Ilahi melanjutkan presentasi yaitu tentang hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati atau tasfiyat al-qalbi. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah, tetapi malah bisa mengenal Allah atau al-ma'rifah. Menurut Zunnun al-Misri ada 3 macam pengetahuan tentang Allah. Yang pertama yaitu pengetahuan awam, mengetahui Allah SWT dengan perantaraan kalimat syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama, mengetahui Allah SWT menurut akal-akal. Yang ketiga, pengetahuan kaum sufi, mengetahui Allah SWT dengan perantaraan hati sanubari. Pengetahuan yang hakiki tentang Allah SWT adalah pengetahuan yang dengan kesucian hati. Telah benar bahwa akhlak adalah sifat hati yang mendasari perilaku manusia dan tasawuf adalah cara untuk membersihkan dan mensucikan hati. Maka hubungan antara tasawuf dan akhlak menjadi sangat erat dan penting karena satu sama lain saling mendukung. Metode penyucian hati, tasfiyat al-qalbi dalam ilmu tasawuf adalah antara lain 1. Ijtinabul manhiyat, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Yang kedua yaitu adaul wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah SWT. Yang ketiga yaitu adaun nafilat, melaksanakan hal-hal yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ar-riyadhah, waktu latihan rohani agar dapat istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Yang pertama, istiqomah atau konsekuen dalam pendiriannya. Tercantum dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Yang kedua yaitu suka kesetiaan, tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang ketiga yaitu memenuhi amanah dan adil, tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang